Quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-18 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 20 April 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49P tahun 2026 tanggal 21 April 2026 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2026-2029, yaitu Saudari Adela Kanasya Adis dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 menggantikan Saudara Adis Kadir. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Izinkanlah kami segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam untuk para korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara. Semoga korban yang berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan. Pimpinan dan anggota DPR RI juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit kepala Prakariko Pramudia, anggota pasukan perdamaian TNI di Libanon, yang berpulang setelah sebelumnya menjalani perawatan atas luka yang dialami saat melaksanakan tugas. DPR RI menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan
para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Untuk itu, izinkan saya membacakan pidato pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026. Selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihannya masing-masing. Aspirasi yang telah disampaikan oleh konstituen akan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ditindaklanjuti melalui fungsi-fungsi DPR RI. Pada kesempatan pertama ini, izinkanlah kami segenap pimpinan dan anggota DPR RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, almarhum Bapak Hairul Saleh. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni segala hilaf dan kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya, serta diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi duka cita ini. Sidang Dewan yang terhormat, saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geoekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategi Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah menjadi transmisi ke dalam perekonomian nasional. Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global. Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional. Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi. DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan ini DPR RI bersama pemerintah akan melaksanakan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF tahun 2027. DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan resiko. Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan
kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial. DPR RI memandang bahwa APBN tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fiskal dan program prioritas nasional, sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dampak perekonomian global telah memberikan tekanan fiskal APBN. Di satu sisi, pemerintah harus menjalankan pembangunan nasional di skala bidang. Di sisi lain, ruang fiskal yang sudah terbatas menjadi semakin kecil. Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya yang semakin memudahkan kehidupan rakyat. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI bersama dengan pemerintah akan melanjutkan pembahasan pada tingkat 1 terhadap beberapa rancangan undang-undang, antara lain 1. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 2. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional. 3. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dan 4. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri. Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya. Antara lain, 1. Evaluasi dan audit terhadap sistem dan infrastruktur transportasi darat guna menjamin keselamatan masyarakat. 2. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI di daerah misi keamanan dan wilayah konflik. 3. Optimalisasi EKTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik. 4. Penyelesaian pertambangan ilegal dalam konflik agraria secara komprehensif. 5. Pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi. 6. Terjaminnya keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat. 7. Percepatan penerapan praktik keberlanjutan pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. 8. Pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertanian dan perikanan. 9. Pengawasan terhadap lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif. 10. Pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama. 11. Jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. 12. Evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis penetapan peserta penerima bantuan iuran. 13. Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes. 14. Tambahan kuota BBM serta LPG ke daerah untuk mencegah kelangkaan energi yang utamanya berdampak pada nelayan dan pelaku UMKM. 15. Upaya penguatan nilai tukar rupiah. Dan 16. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi resiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik. Pada masa persidangan 4, pimpinan DPR RI telah menerima audiensi dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat, di antaranya membahas reformasi sistem pengupahan nasional, evaluasi terhadap praktek outsourcing dan fleksibilitas kerja, pembentukan undang-undang ketenaga kerjaan, serta arah kebijakan reforma agraria. Hal-hal tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yang terkait. Upaya diplomasi yang akan dilakukan oleh DPR RI pada masa sidang ini merupakan bentuk komitmen dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia melalui implementasi berbagai kesepakatan di forum-forum internasional. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian DPR RI pada masa sidang ini.
Tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, kami mempersilakan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Persiapan upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada calon anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 49/P tahun 2026 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu Saudari Adela Kanasya Adis sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 mewakili Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Timur 1. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya.
Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2026. Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Ketua DPR RI. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudari wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia dan harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR pengganti antar waktu telah selesai. Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan dan anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota.
Sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih.